sebelum mata pejam, sebelum lidah keluh, hindari perbuatan untuk dunia melulu. Sebelum mata pejam, sebelum lidah keluh, hindari perbuatan untuk dunia melulu. Hidup ini pasti kala akan berakhir, harus hati-hati, jangan tergelincir. Selagi ada waktu, pintu masih terbuka, kejarlah dunia itu. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kami hormati ahli bait di rumah ini yang berhadir, Bapak BKM kita yang juga berhadir, Bapak di luar dan di dalam. Saya bangga hari ini ramai yang wirid. Pertahankan wirid nih Pak. Walaupun banyak cacian di luar sana mengatakan bid'ah dan lain sebagainya, memang wirid tidak punya dalil, tapi apa yang kita lakukan dalam wirid itu punya dalil. Di dalam wirid menyambung silaturahmi, perintah Allah. Di dalam wirid dibacakan Quran. Tadi kan baca Quran kita, Fatihah dibaca, Al-Ikhlas. Di dalam wirid sedekah makanan minuman kalau ada. Kalau nggak ada parah juga. Iya mesti ada minimal minum, udah datang minum kan, minum dulu ya kan Pak. Saya batuk memang ini. Saya dulu dari anak-anak udah biasa wirid sama almarhum ayah. Jadi saya hafal doa itu di wirid, ya. Melatih mental itu di wirid. Dulu pertama bawa zikir gemetar awak Pak. Ayo deh zikir. Gak bisa Wak, dipaksa aja. Cuma itu aja nya. Abdul zikir dah selesai. Habis itu apa? Suruh doa. Makanya kita Pak yang punya anak lajang dilibatkan dalam wirid. Ajak mereka wirid. Sekarang zaman udah rusak kali nih Pak. Main handphone di rumah, ngapain lah tengok. Ke masjid gak ada saya tengok anak-anak lajang tadi, paling 4 orang. 5 orang sama yang masbuk 1 kan. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, pertama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita hari ini bicara tentang mati aja Pak. Ya, takut kita. Jadi orang tua kami, saya juga yang berceramah, kematian tidak menunggu kau tobat. Ingat itu. Kematian tidak menunggu amalmu banyak. Ada orang berzina mati, ada orang berjudi mati, ada orang lagi mabuk mati. Karena manusia mati sesuai dengan hobinya apa yang dilakukan. Ada habis sholat dia mati, habis zikir, habis baca Quran. Maka hadirin kita yang berhadir hari ini, kalau kita takut dengan mati, pasti gak banyak tingkah kita di luar sana. Kalau kita takut dengan mati, pasti kita tidak akan abaikan panggilan azan. Hari ini luar biasa Pak. Banyak manusia hari ini tingkahnya macam-macam. Kayak Fir'aun, sombong. Salah satu orang yang tak sholat itu sombong kepada Tuhannya. Hanya Fir'aun yang angkuh, mengatakan dirinya Tuhan. Bahkan dalam tafsir, ketika Fir'aun mengatakan dirinya Tuhan, ana rabbukumul a'la, maka iblis pun terkejut.
Iblis tuh Pak, walaupun bejat, tapi ngaku Allah itu Tuhannya, ya Rabbi. Iblis pun kaget dia, mak hebat kali kawan dia katanya. Inilah Pak, luar biasanya manusia sekarang. Sekarang banyak juga Fir'aun zaman now sekarang kan. Dia ajak wirid, tak mau. Dia ajak sholat, kita dibentaknya, dinasehati, macam-macam lah. Sabar-sabarlah kita nih Pak. Dan udah kampung ini udah banyak yang wirid, insya Allah turunlah keberkahan kan. Selawat berangkai salam mari sama kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga syafaatnya kita harapkan di yaumil akhir. Amin ya rabbal. Hadirin yang dirahmati Allah, orang tua kami, sepakat para ulama mengatakan bahwa ada 4 alam yang kita lewati Pak. Ada yang mengatakan 5 sama alam ruh. Yang pertama alam rahim, alam kandungan. Kita di situ 9 bulan, 10 hari lebih kurang. Kita nggak mikirkan bagaimana makan kita, bagaimana kita rezekinya, tak kita pikirkan. Nah kenapa hari kita begitu lahir pening masalah rezeki ini kadang kan? Masalah duit pening kali kita. Sampai-sampai gak sholat cari duit. Udah masuk pabrik jam 8, pulang jam 5, naik Grab lagi, narik sampai jam 12 lagi. Tak kaya-kaya juga. Jadi hari ini Pak, kita rubah pola pikir kita. Jangan gara-gara cari dunia, akhirat kita lalai. Ada lagunya. Sebelum mata pejam, sebelum lidah keluh, hindari perbuatan untuk dunia melulu. Sebelum mata pejam, sebelum lidah keluh, hindari perbuatan untuk dunia melulu. Hidup ini pasti kala akan berakhir, harus hati-hati, jangan tergelincir selagi ada waktu. Pintu masih terbuka, kejarlah dunia itu, akhirat jangan lupa. Itu surah itu Pak, masih hafal saya lagunya itu. Ya, hari ini kita hidup gunakan untuk beribadah. Hari ini banyak orang masalah sholat dilalai. Maka nanti ada 4 amalan yang menyelamatkan kita dari siksa kubur dalam kitab Tanbihul Ghafilin. 4 amalan aja, tapi berat, ya, bukan enak-enak siksa kubur itu Pak. Kalau nggak ada amal kita habis. Abu Lahab hari ini sudah ribuan tahun di alam barzah. Kapan dia tak disiksa sampai kiamat datang? Kapan kiamat? Tak tahu kita. Mungkin 5.000 tahun lagi. Kalau Allah kita besok mati, siap kita disiksa Pak. Aduh, ya Allah, ngerilah kalau kita baca dalam kitab Tazkirah tuh, azab kubur itu. Allah ditanya Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, apa yang kau rasakan ketika mati datang? Wih, seperti pisau ditancapkan ke dalam dada saya, ditarik ikut daging. Nabi Musa ditanya, apa yang kau rasakan Musa? Saya ya Allah seperti burung yang digoreng dalam minyak panas hidup-hidup. Nabi Isa seperti kambing yang dikuliti. Padahal Nabi nggak punya dosa Pak. Kita ini cobalah, dosa kita banyak, dosa mata, dosa lisan, dosa kemaluan, macam kita ini. Karena kita tua ya tobat dulu, lajang kita lah Jumatan jarang. Karena tua kita tobat nih Pak. Sama aja ceramah juga gitunya dulu. Gelap. Udah tobat lawak kan, udah nikah, udah punya anak, apa lagi? Fokus aja lah ibadah. Waktu lajang dulu, uang habis. Ya kan? Udah jadi ustaz tetap berubah begini. Udah jadi ustaz tuh luar biasa. Ya jadi kita ini pun begitulah. Gak ada orang yang tak berdosa. Orang yang baik bukan orang yang tak berdosa. Siapa orang yang baik? Dia berbuat salah, mengaku kesalahannya dan tidak mengulangi lagi. Itulah orang yang baik itu. Hanya malaikat Pak yang tak dosa. Kita dosa kita ini. Ya, jadi alam rahim, alam kandungan kita menumpang di rahim ibu kita. Maka kita yang punya mama janganlah durhaka, minta tolong laku Pak. Jangan kita bentak mama tuh. Nanti mamanya minta anak 100.000. Apa kita bilang? Bentar ya mak, lapar istri dulu. Kurang ajarnya hari ini kita. Padahal mama kita mengandung.
melahirkan. Bini kau dapat umur 25. Kau dikandung ketika air mani di dalam rahimnya kau dikandung, dirawat. Kenapa minta duit 100.000 mesti kau lapor dulu? Jadi kita suami hari ini tegas sama bini, Pak. Kalau kau mati biniku hari ini, bisa ku ganti bini yang lebih cantik lagi, perawan lagi. Tapi kalau mamaku mati gak bisa kau ganti. Gitu ngomong kau, gitu bilang. Tegas kita ini. Terkadang orang tua hari ini, Allah punya anak 5, dia bukan tambah berhasil, bukan tambah dia senang, tambah pikiran. Orang tua sakit bukan dia kurang makan, enggak. Mikirkan anaknya itu bertingkah. Anaknya banyak tingkahnya. Gara-gara maka dalam Islam ada 4 tipikal anak lahir. Ada yang pertama, anaknya lahir menjadi aib dalam keluarga. Aiblah hamil luar nikah bunting. Apa enggak aib? Bapaknya rajin ibadah, mamanya taat ibadah, anaknya hamil luar nikah. Maka saya sampaikan, haram kita datang ke pesta ketika dia hamil luar nikah dibuat resepsi, Pak. Yang marhaban pun haram kau datang. Titipkan aja amplopnya sudah. Marhaban itu panggilan yang mulia. Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah disambut, Tola'al badru alaina. Pantas yang datang makhluk yang mulia, makhluk yang suci. Ini pula gak tahu malu kadang kita. Udah hamil luar nikah dipestakan lah pula. Jangan bapak datang. Walaupun familimu, walaupun ponakanmu. Jadi kita harus tegas saja ini. Ini rusaknya hari ini kita. Sebab anak yang berzina ini 4 masalahnya ketika anaknya lahir. Masalah yang pertama hadirin, ketika anak jinahnya laki-laki maupun perempuan, maka binnya tak boleh pakai bin mama. Tak boleh pakai bin ayah, pakai binti mamanya. Tak diakui nasab ayahnya walaupun dia yang menghamili. Ini pertama. Dalam kitab Al-Fiqh Islam wa Adilatu dikarang oleh Profesor Dr. Syekh Wahbah Zuhaili. Kitabnya 10 jilid. Masalah yang kedua, anak jinah lahir anaknya perempuan. Mau menikah dengan laki-laki, maka ayah tak boleh jadi wali untuk anak perempuan ini. Pakai kau wali hakim dari KUA Kecamatan Sunggal. Masalahnya bapaknya nggak pernah wirid. Gak pernah dengarkan maulidan, ya kan Pak? Gak pernah dengarkan ceramah, dinikahkan anak perempuan ini. Maka batal nikahnya, berjinah lagi si perempuan. Hati-hati kita ini Pak. Ini yang kedua. Yang ketiga, ketika anak jinah lahir anaknya perempuan. Lahir anak yang kedua laki-laki. Maka yang laki-laki sudah halal, bukan lagi anak jinah. Meninggal si ayah, kakaknya mau menikah, maka adiknya tak boleh jadi wali untuk kakaknya. Masalahnya adik tidak tahu, kakak tidak tahu dari mana asal usulnya. Dinikahkan sama adiknya. Jinah lagi si kakaknya. Siapa lah nggak nangis dengar begini hukum Islamnya. Makanya nak lajang kalau nggak apa nikah, kumpulkan uang tuh. Dekatkan diri, puasa Senin Kamis. Hadiri majelis taklim, Ahad subuh kita mantap udah kan? Udah berapa puluh masjid? 30. Aku datang walaupun jauh, datang aku kadang-kadang. Kalau capek malah juga datang jauh kan. Ini yang ketiga. Yang keempat, ketika anak jinah lahir hadirin orang tua kami, anaknya laki-laki atau perempuan, maka anak ini tidak berhak dapat harta warisan dari kedua orang tuanya. Tak boleh dikasih. Seperak pun jangan kau kasih. Kok kejam kali Ustaz? Iya. Yang boleh dapat harta warisan yang ada hubungan nasab. Anak jinah putus nasabnya, tak diakui dalam agama, maka tak boleh dapat. Kalau dikasih haram dia makan harta itu, bukan haknya dia makan. Akhirnya apa, orang tua dibagi rata Pak. Anaknya 5. Contoh 1 yang anak jinah. Kayak mana wah harta itu? Udahlah sama aja, udah gak ribut. Haram dimakannya harta. Nah, jadi kita punya anak gadis ya Pak ya, anak lajang. Jangan bapak layani ketika datang cowok anakmu ke rumah. Jadi bapak hari ini Pak harus kita merepet aja kerja kita. Kalau bapak diam-diam aja dipijak anak kita. Dipijak Pak, dipijak. Mesti kita marah di rumah tuh. Kadang kita, anak kita nggak sholat, kita nggak marah. Biasa-biasa saja, cobalah. Ini hadirin yang rahmatullah. Jadi anak lahir menjadi fitnah. Kita yang mana anak kita ini? Nanti kita cek dulu ya. Yang mana termasuk nanti anak kita ini. Ini yang pertama. Yang kedua, ada anak lahir ke dunia ini menjadi musuh dalam keluarga.
Oh, kalau sudah anak lajang sama ayah jumpa di rumah, nada pun tak mau lagi, lemah lembut lagi, bentak-bentak. Alah bapak ini pun mau berantem aja bawaannya, panas hawa rumah tuh. Jadi musuh kata ulama. Yang mana anak kita ini? Yang ketiga, anak lahir menjadi aib. Aiblah anak narkoba masuk penjara semua. Apa enggak aib dibicarakan di kampung kita? Akhirnya apa, orang tuanya pun malas keluar rumah. Malus lakulah, malulah. Awak dah haji, anak awak tengok masuk penjara semua Tanjung Gusta. Belanja pun malas, uak perempuan kan Pak. Malas dia, udahlah. Makan garam aja lah kita Bang, aku udah malas keluar aku. Gak bermuka nampaknya, maunya mati aja kita Bang, gak guna punya anak begini. Nah inilah Pak. Yang terakhir, ini yang kita idam-idamkan. Ada anak kita lahir ke dunia, mengangkat derajat orang tuanya, dunia dan akhirat. Akulah contohnya, bukan bangga ya Pak ya, mamaku Cina, masuk Islam. Hari ini saya terkenal 5 tahun berdakwah di Medan, di Sumatera Utara. Mama di kampung tuh, bahan ceritaan orang yang baik-baik. Ini mama si Ustaz Sahriaman ya? Iya pung, biar pung dah. Oh bayar dah, ada resepnya bayar menjadi Ustaz Sahriaman. Apa resepnya katanya? Bisa jadi Ustaz anakmu, kakakmu alapnya katanya. Coba. Maka kita pun jadi orang ini Pak, usaha kita cuma 20% aja, 80% mama yang doakan. Mamanya itu, dulu mama kami Ustaz kau yang mang ya, bersenanglah mama ini bayar, jadi Ustaz lah kau, nak satu aja minimal. Kalian 3 laki-laki, pinomak 1 lah bang ya, jadi Ustaz lah kau nak. Amin mak, jadi Pak. Nah, jadi kita ini Pak, kalau nggak apa-apa kita miskin, aku miskin, anak kuliah sendiri awak. Kuliah dulu makan garam, tak makan apa, Allah Tuhanku. Begitu tamat awaknya pula mama kan, nggak terasa ya nak udah tamat kau S1. Iyalah mama yang tak terasa, aku yang terasa. Aku yang biar. Setidaknya bang orang tua tuh. Nah jadi Pak, itulah ya kan, jadi membuka relung hati kita hari ini. Bagaimana nasib anak kita nanti Pak 10 tahun yang akan datang. Hari ini baik mereka, nanti kalau sudah mereka menikah baru nampak aslinya Pak. Nampak aslinya. Maka istri saya orang Labura, Boru Munte juga. Saya orang Simalungun. Ketika dulu saya naik ke pelaminan di Labura, mama pun menangislah di situ. Karena ketika saya lajang, saya bayarkan listrik mama setiap bulan, saya bayar. Airnya aku bayarkan, belanjaannya saya kirim. Begitu di pondoknya di pelaminan, apa yang diucapkan? Nanti bang gak kebayar lagi listrik mama. Memang khawatir orang tua tuh Pak, khawatir dia tuh. Kenapa? Nanti bang bini mau kayak mananya? Nanti gara-gara mama kalian berantak. Coba lah, jadi besok saya pulang kampung ini. Besok ceramah maulid di Berandan sama Pak Haris meliput juga. Habis itu pulang kampung karena pesta. Udah siap amplop mama tuh. Udah siap, begitulah Pak. Karena mama itu raja, kunci kita surga itu Pak. Dia main-main mama tuh. Dari kita mungkin yang durhaka dulu sama mama. Hari ini dia hidup, nanti pulang sembah kakeknya itu. Minta maaf kita. Jangan kita main-main Pak. Kita sholat itu jalan menuju surga. Masuk ke dalam, di orang tua kuncinya. Mama sama ayah tuh. Maka kata Nabi, siapa yang memandang ayahnya dengan cinta kasih sayang, dipandang ayahnya, maka dapat pahala umroh. Baru aja ayah kita pandang. Ayah udah tua, mana yang sakit ya kita gusui pundaknya itu. Dapat pahala umroh. Belum lagi pandang wajah mama lagi. Jadi mama kami udah bangga, tadi nelpon dia. Ada oleh-oleh untuk mama? Ada, selalu mama. Beras 30 kilo udah masuk di mobil itu, siap. Amplopnya ada, tapi sedikit lama ya tak banyak. Apa diucapkan? Adanya uangmu bang, nanti berantem gara-gara mama kalian. Inilah orang tua itu Pak. Agak sedih menceritakan ini. Begitulah nasib kami di kampung tuh. Susah duduk tak kami tempat makian-makian orangnya Pak. Dimaki-maki orang, mau jadi apa nanti kau Sahriaman, mamamu mantan kafirnya. Nah coba sakit. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, balaslah cakap orang itu dengan perbuatanmu dengan tambah baik, maka dia semakin terdiam. Itu kata Ali. Jangan balas juga dengan berantem menghujat, gak usah. Jadikan itu fitnahan menjadi pijakan kita supaya tambah kuat lagi. Maka hari ini Pak, kami diundang ceramah di kampung, menontonlah yang menghina kami. Aku hafal mukanya Pak. Namanya hafal, tak dendam, cuma ingat aja. Payah lupa memang, payah lupa. Iya, ingat aja mukanya. Lewat waktu, oh kau lah dulu yang menghina aku, rasakanlah.
Ceramah aku 3 jam maulid di panggung, pulang dia langsung. Itu malu dalam hatinya. Ternyata anaknya mohon maaf hancur semua hadirin. Dari kita ini pun Pak, jangan mengkatai anak orang. Karena begitu kadang lancip kali mulut kita kan, anakmu tuh bang, gak beres ku tengok, disimpang aja nongkrong, nanti jadi apa? Jangan gitu Pak, tolong nanti balik sama cakap kita ke kita. Ini anak kita adalah anak kita bilangi, bang, tolonglah anakku, janganlah disimpang-simpang. Pandang ayahmu nak sholat ke masjid. Walaupun tak ke masjid kalian sholatlah di rumah. Nah, itulah Pak ya. Jadi alam rahim, itulah anak kita itu mana-mana nanti bapak lihat. Aku udah punya anak perempuan baru 3 bulan. Ini perempuan gawat ini akhir zaman. Ada mesti aku kayak mak lampir juga nanti. Mamanya pendiam, akulah nanti yang ganas di rumah. Karena saya pun di rumah itu ada ipar pun di situ kan. Nak lajang, nak gadis. Aku di rumah itu kan nggak mau ngajak Pak. Aku tukang masak juga, pandai juga aku masak. Kau tuh rumah itu, sapu rumah itu. Memang kau punya otak kau bilang. Apa? Subuh bangun tuh, bangun kau, bangun. Kalau tidak mau diatur di rumah ini, pindah kau dari rumah ini. Saya bilang, lapor sama mama mertua saya. Telepon mak aku pindah kau saja, memang gak tahan sama abang katanya. Alah memang kau malas sholat, tahan kalau situ. Ya kan pindah situ kau terus kau katanya. Biar kau rasakan dulu. Akhirnya apa sekarang? Baik anak tuh. Mertua yang untung kan. Begitulah kita ini Pak. Jadi agama ini saling merangkul, bukan memukul. Saling ngajak mengajar, bukan diprotes. Kalau kita di masjid ribut, protes, bacaannya diprotes, dia pun hancur bacaannya. Ini masalah ini Pak. Kita punya ajan-ajan, mana yang cantik ajannya, kasih waktu yang lebih cantik, aku hancur. Jangan pula yang udah hancur, sosok jadi ajan pula dia. Belum lagi apa udah di situ mikrofon itu mulutnya, masih ngaji lagi. Gimana orang mau geser itu, coba lah. Jadi selogo lah, lapang dada lah. Kalau ada yang lebih mantap suaranya, mundur kita. Buat lebih mantap lagi. Karena apa orang yang ajan ini nggak busuk mayatnya dalam kubur. Itu pula pahala ajan ini. Besar pahalanya, maka orang berebut sampai berantem ajan itu Pak. Maka kadang belum siap ngaji kali itu situ mulut waktu kan. Dari situ dia tutup pinggang. Kayak mana menggeser itu semua lah. Besar ajan-ajan, besar pahalanya. Ya, besar pahala ajan nih. Maka siapa yang mengkumandangkan ajan, berapa orang yang sholat dapat pahala yang tukang ajan. Kan dia yang manggil, sini sholat, sini dapat 100 orang jamaah, dapat orang yang ajan. Jadi kita pun di masjid itu jangan berantem-berantem. Nanti bikin jadwal saya khotib, nanti saya kirim yang kosong-kosong, biar kita libas nanti kan. Biar kita libas nanti di daerah apa di Sekip nih kan. Banyak juga orang sakit hati, saya khotib ya nggak apa-apa. Kita kan dalil hadis-hadis saja ya. Lagi masalah tadi masalah jinah tuh saya sampaikan di mimbar khutbah Jumat, banyak anak lajang menangis datang ke rumah. Ustaz, boleh ke rumah kami? Ustaz, boleh. Nah, apa cerita? Oh, rupanya golap lah, bayar golap. Ya tobatlah kalian. Ustaz ajari kami ngaji. Gua ajari datang aku jalan jati, privat. Berapa sebulan? Jangan kau pikirkan bayaran, pokoknya tobat kau. Datang pengajar ngaji sekarang. Datang sore awal 3 kali seminggu, Senin, Rabu, Jumat datang. Ayo ngaji kita. Karena gue bawakan jeruk sekilo makan. Gitulah mengkhidmat orang beragama. Kalau dia tobat diamalkannya itu awak mati amal jariah itu Pak. Jadi kita sedikit duit. Memang guru ngaji ini tak dihormati. Sakit kali guru ngaji di Polo. Tuhan berapa pentar guru ngaji tak dihormati. SPP 5.000 itu macam ini hormati, dan bagus dibayar. Lagi itu otak nanti minta tuh. Tanggal 1 di kode, Bu tanggal 1 ya Bu, ya Ustaz. Dia tanggal 2 katanya. Ini sakit otak aku udah gratis. Allah yang bayar. Nah, Bu, dia sehat awak bisa ceramah, dipakai orang. Ya Pak ya, ini yang pertama alam rahim. Alam yang kedua, kita panjang lagi ceramah kita sampai jam berapa ini? Masih ya kan? Memang udah lama tak ceramah di forum kita itu. Udah kami kecampak semua kami ini. Maksud kecampak semua tak dipakai lagi untuk lokal semua untuk luar negeri semua dipakai. Nah, hilang proyek. Dulu aku laris, ya kalau dulu minimal sudah sebulan masuk, ini nggak pernah lagi udah 2 tahun hampir. Nah, jadi sini aku lampiaskan ceramahku ini Pak kan. Nah, aku lampiaskan lagi.
Aku sambil minum, ayo. Batu. Sambil minum, ayo. Nah, tapi itu pun menandakan bahwasanya forum kita semakin berkembang, dipanggil orang ustaz-ustaz yang berkualitas. Itu dia pula kan. Nah, jadi kami hanya turut mendukung saja. Maka Ustaz Hendro datang, kita Ustaz ya, kita ramaikannya, siap Ustaz. Apakah ada lawak hilang proyek tak apa. Iya, ini kan udah. Ini alam yang pertama, alam kandungan. Ya Pak ya, jadi sama mama kita elok-elok lah Pak, sama ayah tuh ya Pak ya. Kalau mama kita meninggal dunia, 3 cara berbakti. Yang pertama doakan. Yang kedua setelah doakan sedekah atas nama mama dan ayah. Pak BKM ini ada 200 Pak baru gajian atas nama mama. Al-Fatihah kan situ. Al-Fatihah. Udah kita kirim, dah kasih uang. Yang ketiga, jagalah hubungan baik sama adik kakak mama kita yang masih hidup hari ini. Uwa awa, oci awa, itulah orang tua kita. Hari ini banyak Pak, begitu mamanya sudah meninggal putus hubungan, nggak mau lagi pulang kampung lagi. Nah itulah. Jadi kayak kami, ayah pun sudah meninggal semua, ayah 3 orang sudah meninggal semua. Mama lah, mama cuma berdua, uwa tuh sama mama kami, tinggal 2 lah yang hidup. Sudah Pak ya, baik. Yang kedua alam dunia. Alam dunia ini adalah alam yang sangat luar biasa. Maka di Quran bilang dunia ini adalah kesenangan yang menipu dan kesenangan yang membohongi. Kalau kita di dunia ini tidak berhati-hati, maka tergelincir kita seperti lagu yang saya syairkan berikut. Hancur kita Pak, rusak. Maka dunia ini jadikanlah ladang amal. Di sini kita final. Hidup hanya sekali Pak. Gak ada hidup 2 kali, 3 kali. Sekali aja hidup. Bapak di sini mau santai-santai, begitu mati bisa lagi balik, tak bisa lagi. Maka banyak dikubur itu kan, banyak jenazah-jenazah mayat-mayat ingin balik lagi ke dunia. Ngapain? Pak Asodako bersedekah. Jadi dunia ini Pak, jangan main-main kita, terutama sholat kita ini. Jangan santai. Dunia bukan tempat santai. Sama orang kafir santai ini. Mama kami dulu makan juga babi haram, babi itu. Kayak mana mak dulu? Begitulah dulu, darah payah ceritakan itu. Begitulah, tak ada aturan. Kami berpakaian tak diatur. Masuk ke dalam gereja itu tak diatur. Nyanyi-nyanyi, minum, pulang. Islamlah diatur. Inilah agama yang hakiki. Karena kata Nabi, dunia bagi orang mukmin itu neraka, surga bagi orang kafir. Tahu apa maknanya itu? Sama orang kafir kan bebas orang, berzina tak dilarang agamanya, menjudi tak dilarang, minum tua tak dilarang. Padahal kawan itu 10 tahun minum tua. Gua soal minum tua ngalele masa 10 tahun lo ya. Bah, tak tahu kau neraka. Apa dia bilang? Gampang aja Pak. Dosa kami ditanggung Bapa di sorga. Oh enak lah kau. Itu aja jawabannya. Oh ya, aku pun pening kepalaku. Jamu dalam mati kamus, aku mati kamus. Iyalah, itu aja bilangnya. Ya kita coba lah main-main. Masih kita tanggung siapa? Masing-masing. Kulu umroin. Masing setiap pemimpin, setiap diri muslim pemimpin bagi diri. Kau pimpin tanganmu, kemaluanmu, matamu, badanmu. Pimpin baik-baik. Jangan kasih yang tidak-tidak. Nah, ya diatur. Kita Islam diatur. Menikah diatur. Jadi bapak punya anak, jangan nikah karena harta, rusak nanti anak tuh. Nikah karena agama. Saya dulu menikah cuma 3 bulan. Ta'arufnya kenal. Itu pun istri saya jamaah saya di wirid itu. Ceramah begini. Tengokinnya lah, aku tengokin. Aku gemeter lah. Kayak mana sih perempuan? Jadi betul saya Pak. Iya, cuma 3 bulan aja ta'aruf. Habis itu saya pulang, Ustaz bisa minta nomor handphone? Ya boleh. Untuk apa ya Bu? Nanti manggil ceramah. Supaya hatiku yang dipanggil. Itu anaknya ya? Iya. Jadi gak ada pacar-pacaran. Cuma ta'aruf 3 bulan, kenal mamanya, sholat istikharah awal 7 malam. Nampak dia di dalam mimpi itu, nikah. Kan cara agama itu kan. Tapi hari ini orang menikah gak ada pakai cari agama. Gak pakai cara agama, pakai nafsu aja orang nikah hari ini. Iya kan Pak? Pokoknya cantik, ganteng. Udahlah, berdaging sedikit. Ya kan Pak, berdaging. Kalau kurus gak mau orang berdaging sedikit. Artinya bodinya lumayan. Dah, kawin lah itu.
Akhirnya apa? Cuma 3 bulan senang-senang foto-foto, pelukan, bawa ke Samosir. Begitu dapat anak satu, mulailah ngurus surat perceraian, Pak, lupa kamu. Rusak hari ini. Jadi kalau kita nikah ikut cara agama, insya Allah berkah hidup. Aku udah mau 2 tahun tak pernah berantem, walaupun macam-macam kadang mau cobaan, biasa aja. Saya bilang jangan ribut gara-gara dunia, bodoh kita berdua, saya bilang. Pokoknya ada masalah tahajud kita jamaah, ayo bangun jam 3. Nangis kita, nangis selesai. Datang masalah tuh, selesai, ada solusinya. Kan cara agama. Makanya apa kita ini kalau di dalam hidup kita beragama, udah sewajarnya. Karena kita mati bawa agama. Gak ada orang mati bawa duit, gak ada. Kalau ada orang mati bawa emas 20 gram, haram dia tanam emasnya itu. Mesti dibagi sama ahli waris. Yang nguburkan berdosa, masuk neraka. Mubazir, tak boleh, mesti dibagikan. Apa kita pakai? Baju, enggak, ini pun dilepas aja nih Pak. Enggak ada pakai kancing lagi baju kita. Kain kapan? Berapa? Mana Pak bilang sih? Berapa semeter? 16.000 ya? Berapa ya? Aku malah belanja juga. Berapa itu? 20-an. Nah, ya. Panas bahannya. 3 lapis saja. Enggak pakai kancing, enggak boleh. Itu pun bukan uang STM-nya itu. Ya kan Pak? Apa yang kau banggakan hari ini? Betul ya? Bukan uangmu itu, uang kutipan itu. Berapa euro? 10.000, ada 15 sebulan. Pendaftaran 300 kami di Komplek, 300 daftar. Sudah dapat tempat sana mati awak. Dapatlah apa awak sikit kan? Iya, bukan uangmu, uang STM juga. Apalagi kau dimandikan orang, kau nggak tahu apakah kau kayak mana nanti di alam sana. Nah, jadi ini Pak, kalau kita takut dengan mati ini, karena dahsyat mati ini. Wah, luar biasa ini Pak. Kalau udah mati kita nggak bisa lagi balik kemari. Ya, masuklah kita 2 alam yang berikutnya, alam kubur. Baru nanti terakhir alam akhirat. Dari dunia ini final. Jangan santai Pak. Saya hari ini bangga, hari ini kadang saya ceramah berkeliling di mana-mana. Saya nampak kadang anak-anak muda, kan nampak tuh Pak, anak muda dari pakaiannya dia soleh atau hanya casing waktu acara aja, nampak tuh Pak. Tapi kalau dia biasa pakai sarung, oh aku bergetarlah tuh, panggil itu sini. Nah, uang jajan kau ya, istiqomah sholatmu. Begitu, bukan bangga saya. Ada di Mencirim ini, daerah Mencirim. Dusun 7, dusun 8, dusun 6. Sekarang dia di Pekanbaru. Udah HRD dia. 2 tahun saya tunggu, gak datang-datang. Namanya si Budi. Sinilah Budi belajar sama Ustadz. Nah, ya Ustadz sibuk lagi. 2 tahun tak ada kabar. Begitu tergetar hati saya ingin nelpon dia, udah di Pekanbaru, Ustadz. Kerja apa kau situ? HRD, staff. Oh baguslah. Ustadz kirimkan peralatan sholatmu ya dari sini ya. Jangan kau bangga, itu pukulan samamu, saya bilang. Dulu kau bagus, sekarang tingkatkan sholatmu. Menangis yang nerima itu Pak. Padahal cuma berapa ratusnya itu kan. Begitulah agama ini. Jadi kita nggak akan mikirkan diri kita sendiri aja, tidak boleh. Quran itu kan, kalian adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas. Kenapa dikatakan umat terbaik? Mengajak kepada yang baik, mencegah yang mungkar. Jadi kita jangan hanya memikirkan kita, anak kita, bini kita, orang supaya narkoba biarkan berlaku sendiri dalam surga. Jadi kapling-kapling surga itu. Surga itu luas, seluas langit dan bumi. Begitulah agama ini, harus dikhidmat. Anak-anak lajang itu begitu maunya Pak. Motivasi. Kalau boleh bikin mangga-mangga kita. Saya gitu suruh, saya gitu. Ayo anak RM, Ustaz ada 200 ini, nah belikan ayam, nah manggang kita. Oh senang orang tuh. Udah sholat bang belum? Ayo sholat berjamaah dulu kita. Dapat sholatnya. Begitu lupa agama ini. Jadi mereka suka itu sama Ustaz. Ayo Ustaz, udah gaji Ustaz, udah datang kalian ayo. Walaupun tak ada uang tuh, ada-adakan aja, selesai itu. Besoklah ganti berlipat-lipat Pak. Apa kata mamanya? Mau kemana kau bang? Tempat Ustaz. Sanalah sana. Mana mamanya melarang pula? Iyalah anakku, saya sudah sama Ustaz main-main. Nah, ya kan begitulah Pak agama ini. Udah ya, alam dunia selesai kita, siap-siap kita bakalan berakhir ini. Ya, bakalan diam kita ini. Yang ketiga alam kubur. Alam kubur ini Pak luar biasa dahsyat. Cuma 1 meter kali 2 aja panjangnya. Dimasukkan ke liang lahat, ditutup papan, mulailah tak nampak cahaya. Ditimpul lagi tanah lagi. Siapa yang masuk memijak, yang gemuk-gemuk disuruh turun. Woi gemuk kau, sini pijak tuh. Ini bikin mijaknya, gini gemuk. Oh tutup lah Pak, tak nampak lagi cahaya. Disitulah tinggalkan kita. Cuma 3 yang mengantarkan kita mati. 2 pulang ke rumah, 1 lah tinggal di alam barzah. Apa yang 2 Ustaz? Yang pertama adalah harta pulang. Mobil balik, kereta balik, ceret pun dibawa. Mana boleh ceret tinggal? Bawa tuh. Dari Makkah yang ceret dibawa. Tak boleh balik.
Siapa lagi? Ahli waris, anak, istri. Mana ada istri kita mau pasang teratak di situ bermalam 2 minggu? Enggak. Pulanglah bang, ya, rasakanlah bang sini. Iya kan? Ya bang lah, setelah situlah aku udah nanti kawin lagi katanya. Iya, sakit kali itu Pak. Satu yang tinggal amal soleh. Kalau ada amal nih, kadang kita pun sholat mahayal Pak. Saya udah tua-tua begini, alah lari-lari pikiran nih Pak. Lebih banyak utang awala, isanya di Marakaan. So bohong itu, kalau munafik awak, ya kan Pak? Kadang tahiyatnya lupa, ya kayak mana, tadi udah mampus itu. Kayak mana berterima sholat begitu, coba lah. Nah, jadi, apalagi orang yang tak sholat begitu kan, sedih kita nengok-nengok orang yang tak sholat. Kita aja sholat nih belum tentu terima amal tuh, apalagi tak sama sekali. Maka jangan kita, ada orang sekarang berprinsip, gak apa-apa Ustadz aku tak sholat tapi aku berbuat baik. Ada begitu ya bahasa ya. Saya sampaikan, siapa yang tidak sholat tapi rajin berbuat baik, kebaikannya tertolak Pak. Hati-hati. Tak ada gunanya itu. Sholatmu ini tiang pertama. Kalau rajin orang sedekah tapi dia tak sholat, baik orangnya, ngasih makan, ngasih bukaan tapi tak sholat, tempatnya neraka jahanam. Dia orang munafik itu Pak. Baik di depan orang tapi hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya orang ini. Baik di depan orang, ya baik kali Wak ya. Tapi Allah bilang memang busuk kali sifatmu. Aku enggak kau sembah Tuhanmu yang ngasih kau napas, kata Allah tuh. Jadi Pak, hati-hati kita. Ada orang bilang juga, Ustaz enggak apa-apa enggak sholat, aku tak berzina. Tapi tak sholat, aman kan Ustaz? Saya sampaikan, dosa tidak sholat lebih bahaya dari dosa zina. Kita urutkan dosanya dari 15 ajabnya Pak orang masalah sholat. Inilah tema kita hari ini. Ada 4 amalan yang menyelamatkan kita dari kubur dalam kitab itu. Yang pertama, jaga sholatmu 5 waktu. Sholat ini jaga. Satu kali ini bicara ajab dulu kita. Kalau sudah bicara ajab, mesti Bapak takut mendengarkan. Kalau sudah takut, masuk hidayah. Besok berubah. Nah, ini terobosannya begitu. Takut kalau nggak takut, alah mati lah situ. Aku besok begini. Oh payah itu Pak. Kalau sudah bicara ajab kita takutlah. Ajab yang pertama, satu kali subuh kau tinggalkan 60.000 tahun dibakar di api neraka. Kita dulu waktu lajang Pak, mandi wajib sudah mimpi basah 13 tahun sampai sekarang. Berapa kali gak subuh kita, berapa tahun? Coba hitung, kalkulator, error. Tak ada deteksi lagi hasilnya kan? Satu subuh 60.000 tahun dalam neraka itu. Panasnya 70 kali lipat panas api mancis kita itu. Rokok apa dapur itu, kompor. 70 kali lipat panasnya. Alah, ngeri lah. Ya Pak ya, ngeri. Maka saya kadang di rumah aja, saya malas kumpul-kumpul. Kadang kami Pak Ustadz nih kalau udah berkumpul dan ancip mulut nih, Allah Tuhan, kalau udah berkumpul kami udahlah bahas amplop. Iya. Saya bilang, aduh jangan dibahas-bahas itu. Kan maju dulu, ada berapa amplopnya? Ya. Iya, kalau udah kumpul tuh bahas amplop Pak, luar biasa kadang. Ada berapa pasaran? Ada main biawak kalau saya bilang. Saya gak mau, iya malas saya. Bahaya nanti itu. Itulah, jadi macam kami gibahnya lain, bapak lain gibahnya. Kami begitulah orang ustaz-ustaz ini Pak. Kau udah berkumpul, bukan bicara anak bini, enggak. Bagaimana jobmu, jadwalmu, berapa dapat maulid ini, berapa juta. Kan rusak begitu kan. Seolah-olah jual agama awak Pak, coba lah. Kan rusak kali itu. Jual ayat awak ini, Allah. Kami ceramah tak boleh pasang-pasang tarif. Kalau ada, alhamdulillah, enggak ada, parah lah pula. Tidak boleh itu. Maka kami kadang panitia itu lupa, ya diam saya, memang lupa. Ngasih lupa, udah pura-pura kan, pulang ya Pak, ya Ustaz. Ya lemah dalam kode lagi, pulang ya Pak, ya Ustaz hati-hati. Emang gak ada yang dalam, kalau udah jong lah ini, udah. Seminggu beri-beri baru di teleponnya, dia pun lupa, udah kecuci amplop tuh kan. Berarti rezeki awal, kalau gak ada rezeki kita, selesai. Ya Pak ya, nah udah. Sholat ini, subuh tadi ya Pak ya, 60.000 tahun. Zuhur, kita urutkan aja ini kitabnya ada Sahih. Maka anak kita pun nanti tonton YouTube kita nih, tontonin YouTube kita ini. Sahihul Qalbi. Nah jangan lupa like dan subscribe supaya tambah mantap. Ya, zuhur, satu kali zuhur tinggal, maka dosanya Pak seperti membunuh 1.000 orang Islam. Bapak yang di pabrik, yang di ladang, bawa sajadah ke ladang. Istinja dari rumah, bawa jerigen yang 5 liter untuk uduk doang. Zuhur selesai, enak lagi kan, berkicau burung,
angin-angin sepoi-sepoi, enak lagi tuh khusyuk lagi awak membayangkan ciptaan Allah. Saya gitu di ladang itu dulu. Saya dulu SMA udah beladang, Pak, nanam kangkung, kacang panjang, tomat, macam-macam cabai. Begitu panen turun harganya, aku campakkan semua. Iya, nasib lah kan. Itu sakit kali dulu. Kalau bicara susah udah inilah udah tempatnya. Jadi saya udah siap tempat lah ini. Kayak mana pun susah udah aku rasakan itu. Pernah dulu kerja pabrik, naik sepeda Pak, pulang jam 1 malam dikejar anjing. Anjing itu ngejar rawat sampai api udah sepedanya itulah. Begitulah nasib tuh. Mungkin bapak nasibnya lain, gampang dapat rezeki itu. Tapi ada orang juga bilang, Ustaz, ada orang tetangga nggak sholat tapi kaya. Nah, jangan begitu, itu istidraj namanya. Ada ya Pak ya, nggak pernah wirid, nggak pernah sholat Jumatan, tapi kaya, banyak duitnya, mobilnya, rumahnya, tanahnya bersera. Jangan pandang. Apa kata Allah, hari ini kau tidak sholat, tapi kau kukayakan, jangan kau bangga, itu adalah ajab. Dicampur nikmat dengan ajab, bercampur baur. Gara-gara dia punya harta, lupa tambah jauh dari agama. Tapi kita ini Pak, walaupun ngontrak kita, begitu sholat, nggak enak hati kalau tak ke masjid. Nah, ya kan Pak? Kalau nggak ke masjid, tak enak hati ini, gelisah, walaupun hujan datang kita. Itulah hadiah yang terbesar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan pandang dengan kekayaan, tidak. Kekayaan, kesenangan hanya milik Allah. Banyak hari ini orang untuk mencari kesenangan pergi ke Singapura, enggak juga senang, pulang banyak utang. Ya Pak, cari kesenangan nginap Danau Toba 2 malam, 8 malam, 2 minggu, pulang stres juga. Cari kesenangan pergi ke lain, pulang pening juga. Memang ketenangan milik Allah. Bagaimana supaya tenang kau? Zikir, ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Hanya ingat kau kepada Allah, hati tenang. Ingat ini banyak maknanya. Sholat juga ingat, zikir juga ingat, baca Quran juga ingat. Banyak luas pengertian ingat tuh. Zikir kepada Allah supaya tenang hati kita. Banyak hari ini orang uangnya miliaran di ATM-nya, tapi makannya Pak dibatasi. Kasih makan nasi, oh nggak bisa, sakit gula, mundur. Kasih daging, nggak bisa, darah tinggi. Apa Pak? Keladi berikan ke pulalang keladi direbuskan ya. Betul ya Pak? Uang 8 miliar di ATM-nya, di rekeningnya, makannya keladi rebus. Mana senangnya itu? Sudah jelas kesenangan tidak diukur dengan materi, tapi kesenangan diukur dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini aku rasakan enak tahajud kita, enak tahajud. Bapak tahajud jangan jam 3 nanti lewat subuh, jam 4, tengah 5. Kan budak masih bisa tahajud tuh. Sebelum dapat subuh, tahajud masih berlaku. Ini subuh agak cepat memang, jam 5 kurang 10. Tengah 5 bangun awak. Jam 4 bangun tahajud. Nunggu subuh zikir dulu. La ilaha illallah. Dan subuh ke masjid, selesai. Habis itu tidur 1 jam berangkat kerja. Gitulah Pak, hidup tuh. Enak, senang kita ini. Aku rasakan Pak. Walaupun banyak masalah, nggak ada itu. Selesai, adukan, nangis di hadapan Allah tuh. Masa nggak ditolongnya, kita udah bangun jam 3 gara-gara utang 2 juta nggak ditolong. Parah kali ya Allah. Itu bahasanya, ya kan Pak? Kita bangun jam 3, 40 hari nggak betul-betul, nggak putus-putus, ya Allah, utangku 2 juta nggak siap-siap ini ya Allah. Masa nggak ditolongnya? Nah, jadi Allah itu maha melihat lah. Ya Pak, itu zuhur, asar. 1 kali asar tinggal, maka dosanya meruntuhkan Ka'bah di Mekah itu. Jadi kita anak buah Abrohah lah ya kan, penghancur Ka'bah itu menggunakan tentara bergaza. Apalagi maghrib paling dahsyat. Nah, mungkin si anak-anak lajang dengarkanlah ceramahku ini kan. 1 kali maghrib tinggal, maka dosanya seperti berzinah dengan orang tua kandungmu. Nauzubillah min dzalik. Jadi dulu kan ada semalam hari-hari bapak tuh kan. Apakah hari bapak? Aku tak ucapkan itu. Bapak ucapkan ya. Gak penting itu Pak. Bukan itu kata tanda kau sayang. Kalau kau sayang sama orang tuamu, sholatmu kau jaga. Ini lebih baik lagi. Karena maghrib saja kau tinggal, kau jinahi mamamu. Ya Pak ya. Anak gadis tak sholat, kau jinahi ayahmu. Begitu derajat dosanya. Asik kau bilang selamat ayah. Di Facebook kau bilang ulang tahunnya kau beli roti yang 4 tingkat. Kau peluk ayahmu, kau nangis saat itu. Besok kau bentak lagi ayahmu. Ini hari ini kita lari. Bukan begitu. Kalau kita sayang sama mama itu jaga sholat. Ternyata Pak, kalau anak kita sholat, orang tua dapat kucuran pahalanya. Jadi anak-anak
Karena kita kan dididik kita dari rahim, dapat bonus selama mak itu, ajarlah pula. Udah ada hasilnya yang untuk taat kepada Allah, dapat orang tua itu. Apalagi dikubur mama kita hari ini, ya Allah nakku, mana doamu nak mama sini sesak napas cengak-cengap lah mama nakku. Dipukul mama sampai maghrib menuju sampai Isya ke subuh ke zuhur ke asar ke maghrib, dipukul nak. Mana doamu nak nangis. Makanya kalau malam takbiran Pak rata-rata kita menangis, ya kan? Allahu Akbar Allah. Pulang lama tuh melambai. Kemarin dilepas orang tuh bonus, nggak disiksa 1 bulan. Begitu malam takbiran, wih begini semua. Diseret malaikat. Sama tinggal nak, jagalah sholatmu nak. Mama di sana luar biasa, nggak ada yang bantu kami di dalam kubur. Maka menangis kita, Pak. Terasa hati itu sedih hati. Kalau sudah hati kita sedih, bapak itu hancur di sana berarti. Mama itu luar biasa di sana berarti. Kalau kita sering dimimpiin, doakan ziarah kita, ziarah Pak. Kadang kita ziarah kelewat Pak, mau Ramadan baru ziarah. Allah Tuhanku, ziarah. Ternyata dalam kitab Tazkirah, kalau kita datang ke kuburan mama dan ayah, dinampaknya labaya anaknya datang. Dalam kitab kata Nabi, sesungguhnya orang yang dalam kubur melihat orang yang siapa aja yang datang. Mama kita senang itu. Aduh nak, udah punya cucu rupanya aku. Apa kabarmu nak? Udah 5 tahun tak datang-datang. Nampak di perutnya nggak bisa, beda alamnya. Makanya Pak, kalau kita kadang nengok kuburan mama itu, menangis langsung air mata. Bukan dibuat-buat, itu di situ orang itu nengok. Di alam barjah, nampaknya kita datang. Tapi jangan bercakap-cakap, nanti syirik ya. Ini Mbah, kami datang buat putumu ya Mbah yo. Jangan sirik. Ini kan, ini salah ini ya. Cucumu. Cucu, ini Pung ya, kami mau Pung datanglah cucumu ya Pung ya. Pulanglah kami Pung, assalamualaikum katanya pulang. Ini yang sirik, tak boleh. Mereka hanya bisa melihat saja, tapi kalau berbicara tak ada diberikan Allah kekuasaan. Itulah Pak. Nah, jadi saya sudah 5 tahun ayah meninggal dunia. Dulu berak di tempat tidur kami lah bikin jadwal 3 laki-laki. Aku pulang, aku cuti ngajar 1 bulan untuk ayah khusus. Kami 3 laki-laki, si Peri sampai si Herdi yang paling kecil. Ayo Peri Senin Selasa, ayo aku 3 hari. Herdi Sabtu Minggu ya nak ya dek ya. Oke Bang, ayo mandikan asal, udukkan ayah. Menangis begitu dimandikan. Apa dia bilang? Ya Allah, nah belum lagi bapak meninggal sudah enak nampak dimandikan anak. Itulah, udah enak rasanya dimandikan anak. Nanti kita ini mati, Pak, gimana anak kita? Mungkin ribut gara-gara harta warisan. Nah, sambil dibagi, sambil makan ya. Kita mungkin makan cakap. Makanlah yang apa ya kan? Udah, itu sholat maghrib. Ya, tahankan bapak agak lama ini. Aku balas dendam ini Pak. Nggak diundang aku subuh. Dendam ini. Iya, diundang aku subuh. Sakit kali kadang. Nah, tahankan agak lama. Nah, udah. Sholat yang terakhir, sholat Isya. 1 kali tinggal Isya, kita diusir dari buminya Allah. Malaikat bilang, usir Syahriaman itu dari bumi ini. Cari bumi kecuali punya aku. Kemana kita pergi? Danau Toba punya Allah. Restagi punya Allah. Masjid Al-Hidayah punya Allah. Kita pun punya Allah ini. Napas kita dinumpang. Kalau dicabut mau apa kita? Ini air punya Allah yang kita minum. Bisa kita buat setetes air? Tidak bisa Pak. Cebok pakai air, mandi pakai air, cuci pakai air. Coba dimatikan mata air 2 minggu aja, berkurit pantat nih Pak, gatal-gatal air. Kenapa Wak mati air? Wih, bengkak semua penuh puskesmas. Rata-rata pantat berkurit, Iya. Udah sayang Allah sama kita ini. Udah ini azabnya. Ada 15 ya, kita pangkas sampai 5. Ada berikutnya yang terakhir tentang sholat. Bagaimana Ustadz supaya kita semangat sholat nih? Kan begitu Pak ya. Supaya termotivasi, jangan malas. Udah, rumusnya begini. Pertama, sholat ini Pak dilakukan dengan keterpaksaan. Kalau tak Bapak paksa, nggak dapat 5 waktu, mustahil. Harus dipaksa. Harus ada kesungguhan. Allah Tuhan. Harus disungguhkan. Kalau tak dipaksa, coba tes besok. Manja-manja awak sholat. Ala zuhur ada goleknya dulu. Bangun jam 5, lewat zuhur tuh. Ya kan Pak? Subuh, nanti lagi lah. Bangun jam 9, lewat subuh. Harus dipaksa Pak, ngantuk tuh, lawan. Bangkit kita selesai. Sholat nggak lama, paling lama 10 menit. Paling lama itu.
Tapi kadang kita malasnya luar biasa. Udah dipaksa dia, baru tahap yang kedua, sudah menjadi kebiasaan kau sholat. Udah biasa Pak, otomatis. Udah repot dia, mau pulang dari pabrik udah mandi pakai sarung nih. Mau kemana bang, kata bini? Nunggu maghrib deh. Udah biasa. Udah. Yang ketiga, yang pertama dipaksa, yang kedua biasa, yang ketiga Pak sudah merasa kehilangan kita. Udah merasa kehilangan. Walaupun sholat sunnah duha hukumnya sunnah, satu kali awak tak duha, rasa gelisah batinnya. Lebay udah zuhur jang lewat duha aku, aduh. Sayang kali lah duha itu lewat. Ya Pak ya, kalau sudah merasa gitu Pak, pertahankan itu. Pertahankan, ini hidayah ini. Tapi yang paling parah hari ini, orang tak sholat, merasa tak berdosa Pak. Nggak sholat Pak. Kau lah dulu, aku besok-besok aku. Nggak tahu susah kubur Pak. Mana ada orang yang kubur apa disiksa, enak di sana itu. Kok enak Pak? Contohnya yang mati nggak balik-balik katanya. Ini diancam Pak Al-Baqarah ayat 3 itu. Siapa yang bilang tidak ada siksa kubur, murtad dari agama Islam. Coba baca tuh, dari kalau kita mulai itu kan. Salah satu orang bertakwa alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman sama yang ghaib. Sisa kubur ghaib, surga neraka ghaib semua, malaikat, jin ghaib. Kalau tak yakin dengan sisa kubur, murtad, wajib syahadat balik. Banyak sekali ucapan Pak orang-orang munafik nih Pak. Banyak, memang bercanda dia tapi melanggar agama. Jadi doyonan itu hati-hati. Mana ada nak sisa kubur dibilangnya. Kenapa Pak? Ya buktinya yang mati nggak balik-balik, berarti enak sana tuh kata. Murtadin orang. Apalagi yang kedua Pak, sering saya dengar di kampung-kampung ini kan, jangankan ustaz mencari yang halal katanya. Haram pun payah. Ini murtad ini Pak. Batal rukun imannya. Ada Pak ya? Jangankan mencari yang halal, haram pun payah. Berarti tak yakin dia takdir Allah tuh. Batal imannya. Udah Pak ya? Baik, kita lanjutkan. Tadi Isa sudah. Bagaimana kita supaya semangat sholat ini? Perintah sholat ini hadirin langsung dipanggil Nabi Muhammad. Peristiwa Isra wal Mi'raj, surah Bani Israil ayat 1. Dipanggil langsung Pak. Kalau zakat nggak dipanggil Nabi, turun aja wahyunya. Kalau puasa nggak dipanggil, ngapain dipanggil? Puasa cuma sebulan per tahun. Capek lah kau ya Rasul. Zakat berapa zakat? 2,7, 3,8 macam Maliki. Gampang lah turunkan ayat. Haji, selesai lah haji pakai duit kok. Kan Pak? Kan pakai duit itu haji. Tapi kalau sholat nih Pak, nggak main-main sholat. Sholat nggak bisa kau tawar. Kalau puasa besok Ramadan masuk bapak sakit parah, kau usah puasa, boleh. Ganti bulan Syawal. Tak parah juga penyakitnya, boleh. Allah maafkan. Bayar fidyah, selesai. Masalah. Zakat begitu juga. Tak ada uang untuk berzakat, tak usah zakat, boleh. Tapi betul miskin, jangan pula tak berzakat, ada angsuran mobil. Ini kadang bertingkah, nak jambak juga nanti bikin ini. Boleh tak berzakat kalau sudah tak mampu. Tapi kalau sholat, jangan main-main. Kau agama Islam, kau sehat atau sakit, agamamu Islam, wajib sholat. Ya Pak ya? Anak muda, orang tua, agama Islam kau, wajib sholat. Orang kaya kau, orang miskin kau, agamamu Islam, wajib sholat. Tak bisa kau berdiri, duduk. Itu hebatnya sholatnya. Tak bisa kau duduk berbaring, pakai tangan aja. Udah setruk, kaki setruk, mati semua, tangan pun mati, isyarat ke depan mata. Allahu Akbar. Bayangkan ruku. Sami Allahu liman. Tak bisa lagi, umumkan. Inna lillahi wa inna. Mana? Jadi berat sholatnya Pak, bukan main-main. Bapak dari Medan ke Padang, dijamak sholatnya. Gak ada istilah alasan. Ustaz, ketiduran di mobil, gak ada alasan. Jamak, dikosor. Disingkatkan dari 4 rakaat, jadi 2 rakaat, digabungkan dia. Apalagi masalah. Maka pantaslah Pak, yang pertama tiket kita nanti dihisab hari kiamat adalah amalan sholat. Bukan haji, jangan gue bangga haji, umroh, nggak ada itu. Banyak hari ini haji menggatal, hai. Pulang haji, lancip bibirnya, berantam aja. Wih, bukan sini ya, sana itu komplekku. Wih, macam-macam. Udah hajah Pak, wih, ngomong asal-asal. Maunya haji awak jadi contoh lah di perwiritan, jangan Pak. Haji awak jadi panutan lah. Ini enggak, lobi aja putih, hatinya hitam. Walah Tuhan. Ya kalau pakai lobi itu putih-putih, celana putih, kaosnya putih, lobi putih sekali baliknya banyak. Udah haji aku, ya kan?
Begitu di dalam tuh hitam, udah tambah hitam, berbulu pula Pak. Pada ini bahaya. Udah berbulu, berduri pula hati itu. Payahlah. Ya Pak ya. Udah. Itu dia. Jadi panggil Rasulullah. Dulu pertama berapa sholat tuh? 50 waktu. Menangis Nabi. Nggak sanggup ya Allah. Umatku lalai. Tawar, pangkas 25 waktu. Jumpa sama Musa. Berapa ya Rasul? Untunglah ada Musa membela kita. Musa ini Pak hebatnya apa? Bisa langsung ngomong sama Allah tuh langsung gini. Ya Allah turunkan hujan gitu. Langsung bisa. Musa ini hebat juga nih Musa. Ya Allah turunkan hujan nih. Kok kemarau aja? Ada dulu dikisahkan itu gara-gara orang yang dosanya banyak. 40 hari gak datang hujan. Musa pun protes, doa. Ya Allah turunkanlah hujan. Banyak binatang yang mati, tumbuh-tumbuhan banyak kering. Allah jawab, ya Musa, mau turunkan hujan? Mau, kumpulkan umatmu di suatu lapangan, berdoa baru kabulkan, baru turunkan hujan. Wahai umatku, kata Allah kita kumpul dulu. Kumpul umat Nabi Musa. Berdoa semua. Ya Allah, manalah janjimu? Kau bilang kau turunkan hujan. Kata Allah dari atas langit, ya Musa, di antara umatmu yang hadir ini, ada yang berdosa kepada aku. Kalau mau kuturunkan hujan, suruh keluar dari barisan. Jadi Musa naiklah ke atas mimbar gitu Pak, mengumumkan, hei umatku, kata Allah, ada satu orang yang berdosa hari ini yang datang. Siapa orangnya? Tolong keluar gara-gara kau nggak turun hujan. Maka yang dosa tadi Pak menangis dimeratapi dosanya. Kata yang berdosa itu, ya Allah, matikan aku, silahkan aku masukkan neraka. Gara-gara aku adalah semua kena zalim. Maka Pak, ketika dia menangisi perbuatannya, Allah turunkan hujan. Musa protes, hei Allah, tapi belum ada yang keluar dari barisan. Kenapa kau turunkan hujan? Kata Allah, wahai Musa, sesungguhnya umatmu yang berdosa pada aku dosanya besar, tapi dia sudah menyesali perbuatannya, sudah aku maafkan dia. Surgalah tempat tinggalnya. Jadi Pak, bagaimanapun dosa kita banyak, dulu banyak kita macam-macam nih, mabuk-mabukan, main togel. Kalau kita betul-betul bertobat, diterima tobat kita. Tapi tobat jangan tobat cabai, tobatan nasuha. Ada 3 syarat tobat. Pertama, menyesali diri. Yang kedua, taat ibadah. Yang ketiga, jangan balik lagi Pak. Mau diajak kawan jangan lagi mau lagi. Jadi gak ular 32. Keluar 33, hampir. Iya kan? Rusak kita. Udah. Jadi Pak, begini kisahnya supaya enak sholat awak nih. Saya hari ini pulang umroh, contohnya. Ini Nabi nih ke langit. Jadi Nabi Muhammad ini naik ke langit untuk ngambil oleh-oleh berupa sholat. Siapa yang ngasih sholat ini Pak? Allah yang ngasih. Kepada siapa dikasih? Nabi Muhammad. Untuk siapa? Untuk kita kan. Jadi Allah marah kalau tak sholat. Contoh, saya pulang hari ini umroh. Saya sudah datang ke Sekipini untuk kasih PKM Pak Rambi. Pak Rambi, ya. Inilah Pak tangkaplah ini Pak. Air jam-jam bayar. Aku udah pulang umroh. Aku 9 jam di pesawat itu bawa Pak. Imigrasi lolos untuk Bapak ini. Siapa yang ngasih air jam-jam? Orang Mekah. Siapa yang ngambil? Aku sana terbang. Untuk siapa? Pak BKM. Tiba-tiba dicampakkannya depan mukaku. Marah enggak kita? Begitulah Allah kalau sholat kau lalai. Paham ya Pak ya? Begitulah Allah. Kata Allah, oh hebat kali kau rupanya kata. Udah ditawar 50-25 dikasih Nabi Muhammad. Langit ke-7 dibawa oleh itu sampai dibelanya kita. Sampai untuk kita campakkan sholat itu. Marahlah Allah tuh yang ngasih. Begitulah Pak supaya enak kita sholat ini. Besok sadarlah kita ini. Begitulah. Supaya Allah tuh gak marah. Awak mana oleh-oleh itu kita buat laksanakan. Udah ya Pak ya. Ini yang pertama amalan. Yang kedua, iqra'ul Quran, baca Quran supaya selamat dari kubur kita. Ya, nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinari rumah tanggamu dengan bacaan Quran. Kita yang belum Quran hari ini, banyak sekarang anak-anak habis Quran Pak. Jangan malu belajar. Walaupun di umurnya 15 tahun datang ke tempat uang anakku ya, datang ajari uang anak, uang bodoh. Ajari. Kasih uang minyaknya 200, selesai lah itu. Ya kan Pak? Banyak sekarang anak habis Quran ini yang 30 juz, yang 25. Cuman kita ada gengsi Pak jadi orang. Malu lah Ustaz. Ya rasakanlah kalau malu. Ya kan Pak? Ada 5 tanggung jawab terhadap Quran. Pertama kau baca Quran. Kedua pahami dia. Yang ketiga tulis. Nah ini orang terlatih lah. Keempat hafal. Yang kelima tadabburkan, amalkan.
Coba Pak, jangankan dia baca, orang menulis Quran mulia lah. Karena yang disentuhnya kitab yang mulia. Siapa yang baca Quran mulia? Siapa yang pandai menulis kaligrafi? Tengok di masjid itu, saya tanya, Ustaz, berapa per meter? 2.800.000 cuma nulis kaligrafi. Mulia gak hidupnya itu? Gara-gara Quran aja. Begitu aja. Awal pun tak kayak mana lah bacanya ini. Allah. Begitulah dah, selesai berapa? 8 juta semua Ustaz. Oh enak juga dia kan. Mulia Pak. Apalagi orang yang habis Quran. Mulia. Tak busuk mayatnya dalam kubur. 4 janji Allah. Mati tak busuk mayat. Jamin surga. Mamaknya ditarik dari neraka masuk surga. Mamaknya Pak diselamatkan. Mana mamak ya Allah neraka? Izinkan ambil, silahkan jemput mamakmu. Yang keempat, dipilih familinya 10 orang dimasukkan ke dalam surga. Jadi kalau ada habis Quran di kampung, di baik-baik awak undang, sini nak, makan. Nanti tarik uang ya nak ya, tarik uang ya nak. Iya mana tahu ditarik awak nanti Pak, amat tak ada. 10 orang loh Pak, kita aja. Mana awak baik buat butet tu, mana awak buyung, ayo awak masuk. Hebatnya Pak. Dan tukang ajan, nggak busuk. Maka saya pernah juga ceramah di daerah Langkat. Saya ceramahkan masalah ajan nih. Orang yang ajan mayatnya tak busuk. Protes uak-uak. Begitu saya pulang dijegat saya. Ustaz, yang betul aja lah Ustaz. Aku tukang komat ini. Kayak mana nasibku katanya. Aku paling jawabnya Pak. Tukang ajan gak busuk. Aku komat ini kayak mana. Kayak mana nasibku katanya. Aku jawab lah. Bapak buruk separuh lah. Aku bilang. Nah, pokoknya kalau baik-baik dapat baiknya itu. Mau komat, mau ajan, mau tukang lipat ambal, mau tukang nyapu, dapat semua itu Pak. Pokoknya di masjid itu sama kira kali awal. Ada bau kencing sabutkan, ada tai-tai itu beruskan, nggak apa-apa, jangan maki-maki. Oh, tai siapa ini kuning lah tai, bersihkan aja, pahala itu. Aku tadi masuk lumayan bau ya, lumayan. Lumayan aku pening-pening Allah, oyong aku dan oyong. Bersihkan itu kan, gitu lah. Udah, yang pertama sholat, kedua baca Quran, yang ketiga sedekah rajin. Ini sedekah ini Pak, ada kerupuk, ada semangka, ada jeruk, ini pahala ini. Sedekah ini bukan hanya berupa duit, enggak. Ada duitmu pakai duit, ada tanda tanganmu pakai tanda tangan. Ya kan? Apalagi ada pabrikmu kirim besi, kirim pasir, selesai itu sedekahmu. Gak punya duit, masakkan bakwan, kasih yang gotong royong, boleh. Gak Ustaz, gak ada belum gajian, iya bantu gotong royong tuh. Ustaz gak ada apa, gak ada sempat, ya minimal jangan komentar di belakang lah. Jangan Pak, ini udah gotong royong, gak nyumbang, begini mau punya Pak kali kadang. Ada begitu Pak model orang, nyumbang tak mau, gotong royong tak mau, pesan terata tak mau, begitu acara mau udah dibuat, oh mulutnya gini, lah ngapain lah maulid, tengoklah gak ada yang datang, terus ada gak enak, ada juga Pak. Ini penyakit, anggap si tai-tai, selesai lah itu. Iya kan, oh gitu lah aja Pak, anggap tai-tai, tapi dalam hati aja, diucapkan nak tabok kita. Memang begitu, itu makna sindiran. Semua dalam dirimu betai, mana yang tak betai? Kepala betai, ketombe. Hidung betai, upil. Tungki, telinga betai, tungki. Ya kan, perlu banyak tai yang kau bawa. Pantas kalau kau gak mau gotong royong komentar, tai-tai kau. Selesai itu, gak panas hati kita. Betul kan Pak, nanti jawab, kenapa tai? Coba lawak, mata betai, wah mulai kuning-kuning, lemak. Hidung betai, wah tengok, oh sekilo, sebelah 2 kilo. Nah, jadi dia waktu. Begitulah Pak, payah sekali kita ya, payah. Padahal yang dirayakan bukan maulid Nabi kita, ya Nabi dia juga ya kan. Tapi payah, pelit, tapi sama kawannya dia royal. Oh, kalau nggak makan sama kawannya, oh. Tapi untuk agama dia pelit, nauzubillah. Jadi kita rajin sedekah. Sedekah ini menolak bala, menyehatkan badan, berkah rezeki itu. Nggak ada orang sedekah miskin-miskin, nggak tambah berkah. Kalau miskin, Abu Bakar miskin duluan. Abdurrahman bin Auf miskin lah duluan. Tengok, Madinah itu uang siapa itu? Khadijah. Mekah itu uang siapa itu? Sahabat-sahabat Nabi itu kan. Tengok cantik sekarang itu. Alah. Kita sekarang payah keluar Pak. Jumatan pun kadang mana yang 2.000 nya kita pilih. Kadang gopek Pak punya. Pleng katanya. Alah gopek. Padahal itulah uang kita yang sesungguhnya Pak, sedekah tuh. Karena sholat tak bisa menerangi kubur. Apa yang bisa menerangi kubur? Sedekah. Yang bisa menerangi kubur kita. Maka yang dalam kubur ingin bangkit lagi ngapain? Bukan sholat. Fa'asoddaqo, sedekah ya Allah.
Ngapain sedekah? Hanya sedekah ini yang luar biasa bisa melapangkan kubur. Sholat tak bisa, sholat hanya bisa menjawab. Man rabbuka, taruh sholat di kepala amalan sholat. Man rabbuka, siapa Tuhan kau? Allah. Kan jadi kalau sholat kita Pak, mulia wajah kita dipandang orang. Kan di sini letak pahala tuh. Orang berpocokan mana yang nampak? Kepala atau pantat? Hah? Gak ada orang mati gara-gara, kalau ada orang gak punya tangan belum mati dia masih bisa hidup. Gak punya kaki bisa lagi hidup. Coba gak punya kepala bisa hidup? Gak bisa. Itulah amalan sholat. Yang terakhir, ya, yang terakhir yang keempat, apalagi Ustaz, amalannya supaya kita bebas dari azab kubur, zikir, zikrullah. Jadi bapak pun di atas kereta itu zikir. Aku amalkan ini Pak. Gak pernah aku dirazia polisi. Itu mati pajakku itu tema mati pajakku 4 tahun. Ampus itu. Pelaknya mati sama SIM tak ada. Zikir aja zikir la ilaha illallah terus zikir sampai awak kemana-mana. Selamat. Gak pernah dibentak orang di jalan. Gak pernah awak salah. Ya pakai peci mana mau dibentak pakai sorban. Dibentak ya kudu akan dimecret besok. Dari Palungan juga kostum kami ini menyelamatkan juga ini Pak. Jadi saya itu kalau banyak razia, pakai seruan aku aman itu. Lewat Ustaz, ya aman lu ngampus kau. Iya, itu enak busana itu. Karena di apa itu? Di balik pakaian sunnah ada tersimpan kejayaan. Itu enaknya Islam itu Pak. Kayak kali begini, mana mungkin istriku cemburu? Mana mungkin masuk diskotik pakai ini lain diskotik hantu masuk katanya. Ya kan Pak, mana mungkin? Tapi kalau aku pada perjalanan jin, pakai kaos, pakai jam tangan, oh curiga lah, pakai parfum. Tapi begini mana mungkin cemburu ini awak ya? Nah, nanti pulang dapat amplop, berarti ceramah katanya. Iya, itu. Dari Pak zikir kita, jangan lupa zikir. Ini saya amalkan ini Pak zikir ini. Mau tidur putar tasbih itu zikir 100, selawat 100, istighfarnya 100, astagfirullahaladzim. Sampai ngantuk mata nih, nah, putar aja, ngantuk. Tidur pakai acara Nabi tidur, miringkan badan sebelah kanan hadap ke kiblat, kaki dibungkukkan. Itulah tidur. Kita nggak ngangkang, ada ngangkang mangap. Udah mangap, Semasuk gimana udah mungkin apa umat Nabi ini kita. Nah, jadi uduk Pak. Mau tidur tuh uduk, bikin witir. Witir ini ada 2 sistematis pelaksanaannya. Boleh habis Isya, boleh disandingkan pas tahajud. Bapak tahajud dulu tutup witir boleh. Ya, tapi kalau saya kadang habis Isya dapat enggak banyak, 1 aja Pak rakaatnya. Kan witir 1, 3, 5, 7, 9, 11. Pilih yang mana aja Bapak sanggup. Dia buat setengah rakaat nak tabok kita. Minimal 1 lah Pak. Masa nggak bisa 1? Yang dinilai bukan pahala 1 rakaatnya. Usaha kau berudu dapat. Pahala udukmu dapat. Kau basuh muka cabut dosa mata. Basuh tangan, cabut dosa tangan. Apa? Tidur dalam keadaan berudu, sunnah. Ya kan Pak? Udah kau senang sholat lagi. Dalam sholat baca Quran, Fatihah. Itu maksudnya, itu bukan rakaatnya. Walaupun 8 rakaat kita zikirnya, witirnya 11 rakaat, cuma 1 malam untuk apa itu? Tapi 1 pun dia, tapi istiqomah Pak. Inilah bekal kita mati. Usolli sunnatan witri rakaatan lillahi ta'ala Allah akbar. Walad dolin amin. Pakai kulhu sikit. Kalau malas nggak apa-apa, dolin amin boleh. Rukuk sujud udah nggak ada pakai tahiyat awal, langsung miring pantat tuh. Dah selesai. Karena enak lama-lama bersih muka awak basuh wudhu. Terus pakai badan awak Pak bersih, nggak berawat, nggak berminyak. Maka sekarang anak bayi kalau dikasih gendong sama orang yang tak sholat nangis Pak anak bayi ini. Hai kan, awak perhatikan itu. Ayo sama Pung sini, sama Pung. Tengok di muka Pung tuh. Wah, kata. Kenapa? Kayak muka babi tengoknya. Memang kata Nabi orang yang tak sholat dibangkitkan kepala babi nanti dari kuburnya. Tengoknya Pak, ini kepala babi Pung ini bahaya. Tes itu Pak, tes. Audio tes itu. Coba kalau yang mau gendongnya yang rajin sholat dibasuh uduk. Oh anak itu pun nyaman dikira gendong. Tengoknya wajah kita. Kita tahu dia. Coba nggak sholat, waktu kan digitunya. Wih, kepala babi rupanya wak dia kata. Iya, belum bukti kalau punya anak 3 bulan kan. Oh jangan askau, berarti kalau nggak sholat kau tadi subuh aku bilang. Anak kita pun tahu Pak, hawa itu. Kalau kita tak sholat, tak nyaman digendong itu. Tapi kita sholat, kita salawatin, dia aman itu. Udah payah, udah berkuah, udah basah, nggak ada kipas. Oh, udah demikian lah ya. Inilah amalannya. 1 sholat, 2 baca Quran, sedekah, zikir. Zikir. Udah demikian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak ada pertanyaan? Nah, cocok lah.